Terus juga awalnya main game, kalau kami berdua kan main game ML. Terus ngeliat tampilannya yang bagus, terus juga cara mainnya, ini kok bisa gini ya tampilannya, gimana sih cara bikin tampilannya kayak gini, gimana sih cara desain hero-nya biar kelihatan bagus kayak gini. Nah karena itu kita juga tertarik untuk masuk game artis ini. Oke, berarti Friska juga kayak gitu. Oke. Lagi bersama kita di Kaji Animasi, kuliah sambil berkarir. Oke, balik lagi bersama aku Christine. Ya, kita udah lama banget gak ketemu guys. Udah lama banget dan hari ini kita finally ketemu lagi. Nah, sebelum mulai aku mau pantun dulu nih. Aku mau coba-coba pantun nih. Sakit perut jangan ditahan. Cakep. Karena banyak makan makaroni. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu di acara ini. Terima kasih ya penonton bayaran. Oke, hari ini kita bakal ngebahas soal game artis dengan narasumber kita yang ada di depan aku nih. Ada Caca dan Friska. Boleh perkenalan diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan aku Caca dari Gen 3 dan fokus aku lebih ke 2D. Halo guys, nama aku Friska dari Gen 3 dan fokus aku di bidang 3D animate. Oke, kalian akhir-akhir ini, aku penasaran ya. Kalau boleh tanya, kalian akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain sih? Apalagi kan habis libur nih, kalian habis liburan kemana atau malah nggak liburan? Gimana? Caca duluan deh. Kalau untuk Caca sendiri sih nggak liburan ya, soalnya karena kampung juga jauh. Jadi untuk keseharian mungkin datang ke Teva setiap hari. Dan juga untuk kerjaannya mungkin bikin laporan juga tiap harinya untuk laporan ke studio. Berarti jadi nggak liburan ya? Aduh, kasian banget Cah. Oke, lanjut ke Friska. Gimana nih? Ada liburan nggak? Aku sendiri sih bisa pulang kampung, tapi nggak ada liburan tiap hari ke Teva gitu. Kurang lebih sama kayak Caca. Tapi bedanya bisa pulang. Ya. Oke. Terus kalian sibuk apa sih akhir-akhir ini? Kan udah mulai nih ke Teva lagi. Sibuk ngapain sih? Kalau sibuk di Teva itu biasanya untuk bikin laporan. Aku kan di bidang 2D artis. Jadi biasanya kalau bikin laporan itu bikin karakter orang atau bentuk wajah, bentuk rambut, gitu. Oke. Kalau Friska gimana? Lagi sibuk latihan buat cara gerakin anime gitu kan, yang karakter gitu masih gitu. Oke. Nah, hari ini kan kita bakal ngebahas soal game artis. Ya kalau soal game pasti Sobat Ani semua pada penasaran, apalagi rata-rata penontonnya itu yang suka game gitulah ya. Nah, sebenarnya game artis itu apa sih? Game artis adalah orang yang bertugas untuk menciptakan gambar 2D dan 3D yang digunakan sebagai grafik di dalam game. Oke. Ini kan game artis. Ya pasti kalau misalnya dalam sebuah bidang udah mikirin ke depannya kerjanya gimana sih. Nah, konsep kerja dalam dunia game ini apa sih di dalam dunia game artis ini? Nah, konsep kerjanya itu diawali dengan pengolahan ide yang dilakukan oleh game designer. Setelah ide itu diolah, terus dilanjutkan dengan pembentukan visual di game artis. Nah, dalam proses itu game artis perlu berkomunikasi dengan game designer untuk menghasilkan elemen visual yang sesuai dengan konsep yang telah dibuat sebelumnya. Oke, ini kan udah nih kita mikirin ke depannya kerjanya gimana. Aku penasaran siapa sih orang yang berperan dalam penciptaan tampilan visual itu yang tadi sampai bisa nih nyedot sampai bisa ngebawa pemainnya masuk ke dalam dunia gamenya tadi. Nah, yang bertugas untuk penciptaan visual itu yaitu game artist. Nah,
game sekarang itu kan sudah sangat realistis dan memukau, sehingga itu yang bisa menyedot para pemainnya masuk ke dalam dunia game. Oke, ya pastinya gamenya harus menarik lah ya, supaya yang lain bisa sampai pengen jadi hidup di dunia game gitu. Oke. Nah, gimana sih apa aja peran-peran dalam game artis? Kalau untuk perannya sendiri itu ada dua. Yang pertama ada di peran 2D-nya, terus yang untuk yang kedua itu ada peran 3D. Kalau 2D biasanya lebih fokus ke gambar atau desain-desain karakter atau segala macamnya. Kalau 3D biasanya udah ngambil asetnya dari 2D untuk dijadiin 3D biar untuk ke gamenya sendiri. Oh gitu ya, oke. Nah, dari kedua peran tadi yang 2D sama 3D tadi, kalian ada di bagian mana nih? Kalau untuk saya sendiri di bagian 2D-nya, kayak lebih fokus bikin desain gambar, desain karakter atau skin, segala macamnya. Kalau untuk Friska mungkin Friska gimana? Ya, aku di bagian lebih fokusnya di bagian 3D animate, seperti kayak ngerakin karakter atau skinnya gitu, ngerakin animasinya. Oh, berarti emang benar-benar fokus di animate ya, nggak ke rigging atau modelingnya? Oke. Nah, di masing-masing bagian kalian nih, skill apa sih yang paling dibutuhin dalam game artis? untuk skillnya mungkin harus bisa kreativitas yang tinggi, terus dia punya ide dalam gambarnya, cari segala macam referensi buat katanya, terus bisa gunain software-softwarenya lah tentunya. Kalau Friska juga kurang lebih sama apa gimana? Kurang lebih sama. Oke. Ya balik lagi lah ya ke kita butuh kreativitasnya, terus ide-idenya itu paling susah sih ya. Oke. Gimana sih ceritanya kalian bisa tertarik gitu buat menjadi seorang game artis? Awal mula tertariknya itu kan zaman sekarang kayak game itu kayak udah banyak ya orang yang main game. Terus juga awalnya main game, kalau kami berdua kan main game ML. Terus ngeliat tampilannya yang bagus, terus juga cara mainnya, ini kok bisa gini ya tampilannya, gimana sih cara bikin tampilannya kayak gini, gimana sih cara desain hero-nya biar kelihatan bagus kayak gini. Maka dari itu kita juga tertarik untuk masuk game artis ini. Oke, berarti Friska juga kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita menekuni satu bidang tertentu nih, kalian misalnya game artis, pasti udah mikirin dong tantangannya gitu. Nah, kalian ada nggak tantangan khusus dalam menciptakan seni yang sesuai dengan gaya permainan tertentu gitu? Kalau tantangannya lebih ke art gambarnya ya. Kayak misalnya kalau orangnya mau yang kayak gini, tapi kalau kita kan art style-nya beda, mungkin harus bisa menyesuaikan sama yang diinginkan sama pemain atau sama peminat gitu. Mungkin tantangannya di situ. Kalau Friska gimana? Aku sendiri tantangannya itu kayak di bagian gerak-gerak gitu, kayak gerakan suatu karakter gitu. Oh, jadi kadang-kadang gambaran yang aku tangkap ya, gambarannya mungkin gerakannya kayak gini, tapi yang kita bikin tuh agak beda-beda gitu, jadi agak susah nyesuainya lah gitu. Oke. Pastinya kalau misalnya kita memulai sesuatu, kita punya role model lah ya. Nah, kalau di dalam game ini kalian punya nggak platform atau permainan yang kalian jadiin sumber inspirasi buat karya seni kalian dalam game ini? Kalau platform kayaknya nggak ada. Cuman kalau referensi mungkin lebih ke anime, gaya artnya. Kayak style rambutnya mungkin yang agak diribetin, atau kayak lebih ke tampilan orang lah kesannya. Bukan kayak campuran orang sama hewan gitu, enggak. Oh, tapi juga tadi kan dibilang permainan, berarti ML lah ya. Di luar itu lah ya. Berarti anime ini sangat berpengaruh penting lah. Kalau Friska gimana? Kurang lebih sama kayak Caca, tapi aku lebih kayak gambarnya yang lebih simpelnya daripada referensinya. Oke. Nah, kalau misalnya soal game ini pasti dong bersangkut paut sangat bersangkut paut dengan teknologi yang makin canggih dan semakin pesat.
Nah, menurut kalian apa sih peran teknologi dan perkembangan grafis dalam perkembangan seni game ini? Tentunya sangat berpengaruh ya, soalnya apalagi teknologi itu buat mungkin lebih mempermudah dalam membuat gamenya. Kalau game itu sendiri kan perlu kayak programmer, terus ada desainernya, terus bagian-bagian musiknya juga kan. Nah, kalau untuk perkembangan grafis itu mungkin untuk buat grafik game itu lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, lebih menarik minat pemainnya lah untuk memainkan game tersebut. Nah, skill game artis kalian ini pernah dibawa kemana sih? Kayak misalnya lomba atau olimpiade atau kayak pelatihan gitu lah? Sejauh ini sih belum ada, soalnya kan kami juga masih dalam proses awal pelatihan, jadi belum ada. Dua-duanya ya belum ada. Tapi semoga lah ya ke depannya kalian ada ikut kayak pelatihan atau lomba. Amin, amin. Oke, kayaknya kita masuk aja deh ke segmen yang paling kita tunggu-tunggu setelah sekian lama akhirnya kita ke segmen tanya-tanya kajian animasi. Mau nanya. Thank you. Oke, pertanyaan pertama ada dari make_you_far. Apa saja kesulitan selama menjadi game artis? Soal menjadi game artis, kesulitannya mungkin ya sebelumnya pernah saya bilang ya, kesulitannya dalam art gambarnya, dalam menyesuaikannya, terus juga idenya, referensi, dan kreativitasnya juga harus tinggi. Oke, Friska gimana? Ada apa aja sih kesulitannya? Kayak sama kayak jawaban tadi, kesulitannya itu dalam menggerakkan karakter. Oke, thank you buat make_you_far. Selanjutnya lagi-lagi make_you_far. Sekarang game artis lagi ngerjain apa Kak? Boleh liatin contoh karyanya nggak Kak? Kalau untuk sekarang kita belum ada contoh karyanya, karena kayak masih belajar juga ya. Oke. Terus doain aja semoga kedepannya kami bisa ngasilin karya-karya yang bagus. Amin. Jangan lupa doain guys. Amin. Oke, thank you lagi buat make_you_far. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mia Neiput. Game yang menarik bagi kakak apa ya? Dari Caca dulu deh. Kalau dari Caca, game yang menarik pastinya ML dong. Oh iya. Sama PUBG juga lumayan. Oke, kalau Friska gimana? Apa game yang menarik? Game yang menurut aku cuma ML. ML ya, player ML sejati nih kayaknya Caca sama Friska nih. Oke, ranknya udah apa nih? Caca mentan Mythical Core. Anjay, kalau misalnya Friska? Masih legend. Oke, keren-keren ya guys. Oke, thank you buat Mia Neput pertanyaannya ya. Selanjutnya ada dari R_Funimation. Game Indonesia yang bagus apa? Kalau untuk game Indonesia sebenarnya pasti banyak yang bagus ya, karena kan kayak anak bangsa. Iya. Tapi kalau sejauh ini yang udah Caca mainin kayak Bus Simulator, atau mungkin Selera Nusantara kayak tentang masak-masakan, itu sih yang seru. Kalau dari Friska apa nih game Indonesia yang bagus? Enggak ya? Oh, nggak ada main game Indonesia ya? Ya, kita harus bangga sama karya-karya anak bangsa guys. Karena banyak banget game Indonesia. Contohnya Bus Simulator tuh telolet luar biasa. Itu sangat menggelegar, sangat mendunia itu sebenarnya ya guys. Jadi kalian harus bangga sama karya anak bangsa. Oke, thank you buat R_Funimation. Kayaknya segitu aja buat pertanyaan-pertanyaannya karena ya kita kekurangan pertanyaan lah sebenarnya guys. Oke, jadi ya kurang lebih game artis ini bukan cuma soal 3D guys, tapi tentang 2D, bisa juga tentang 2D. Nah, skill yang paling dibutuhin apalagi di 2D ya, itu adalah menggambarnya. Betul nggak? Oke, kayaknya segitu dulu buat podcast kita hari ini.
Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah sini. Atau kalian bisa juga pantau di IG animasi kita ya. Karena kita bakal nyediain kolom komentar untuk kita untuk topik yang bakal kita bahas di konten selanjutnya. Jangan lupa di komen guys, jangan cuma ditonton aja, oke? #pemaksaan bercanda. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita bersama walau sedikit. Karena apa? Karena sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Betul. Ini penonton bayaran semangat banget ya. Oke, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga buat di share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian. Udah, Uni, Tante, Mbak, ya semua keluarga kalian dan teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat tontonin konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih juga buat Caca, Friska berkenan hadir di podcast hari ini. Aku Christine pamit undur diri. Kaji animasi, kuliah sambil berkarir.